Mari kita membaca bersama-sama dari Ibrani pasal ke-13. Kita membaca sekali lagi ayat keempat, dan harap ini ayat harus kita bisa menghafalnya. Pasal 13 ayat keempat. Saya membaca sekali, semua menyusul. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah semua. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Atau terjemahan lain, pernikahan setiap orang harus menghormatinya. Tempat tidur tidak boleh dinajiskan, karena Tuhan Allah pasti akan menghakimi mereka yang berzina dan cabul. Mari kita berdoa sekali lagi. Kiranya perintah-Mu, firman-Mu yang penuh dengan kuasa boleh menembusi hati kami, merubah konsep kami, dan membentuk pikiran kami dan hidup kami, karakter kami sesuai rencana-Mu. Karena tidak ada kekuatan lain yang bisa merubah hidup kami, tidak ada kekuatan lain yang bisa membentuk karakter kami, kecuali firman Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan. Firman Tuhan yang suci dan yang mengkuduskan. Firman Tuhan yang tidak berubah dan memberikan perubahan, transformasi untuk menuju kemuliaan dan kekudusan Tuhan yang sempurna. Kami sangat bersyukur kepada-Mu setiap minggu, setiap hari, setiap saat, setiap detik. Kami boleh mendapatkan suara firman-Mu yang terus menegur, yang terus merubah, yang terus membimbing kami menuju jalan surgawi. Oh, kiranya Roh-Mu yang kudus, yang telah mewahyukan kebenaran melalui para nabi dan para rasul di dalam kitab suci, hari ini bekerja di dalam otak kami, di dalam hati kami, di dalam hidup kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, sehingga apa yang dikatakan bukan keluar dari mulut dia sendiri, melainkan berasal daripada bijaksana dan berasal daripada kebenaran Tuhan yang akan membangun kami masing-masing. Hancurkan kuasa iblis dan singkirkan dia dari sini, sehingga kemenangan Kristus dinyatakan melalui pemberitaan firman di dalam mengurapi hamba-Mu. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah 2 kali membicarakan tentang pernikahan. Ini adalah perintah Tuhan Allah untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk pribadi, bukan untuk satu bangsa, bukan untuk satu generasi, tapi untuk semua orang yang namanya manusia, baik laki-laki, baik perempuan, dari zaman ke zaman, dari ujung bumi ke ujung bumi, dari bangsa ke bangsa. Saudara-saudara, pernikahan setiap orang harus menghormati. Tidak ada kecuali. Tidak boleh ada satu orang mempermainkan, tidak ada satu orang boleh meremehkan, mempermainkan diri dan mempermainkan pasangannya. Pernikahan setiap orang harus menghormatinya. Tempat tidur tidak boleh dinajiskan. Kita telah membicarakan premarital sex bukan kehendak Tuhan. Lebih daripada seorang, bukan pasangan, bukan kehendak Tuhan. Dan setelah engkau menikah, waktu istrimu tidak ada, waktu suamimu tidak ada, mengajak orang lain bertidur di tempat tidurmu, itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, jikalau seorang pria setia hanya kepada wanita yang dinikahinya seumur hidup, dan seorang wanita hanya setia kepada suaminya seumur hidup, Tuhan menjamin mereka mendapatkan kesehatan yang sempurna di dalam seks, dan mereka akan dipelihara di dalam hati nurani yang penuh dengan sejahtera dan sukacita yang sempurna. Saudara-saudara, tidak pernah ada orang yang tidak ada kelemahan kecuali Kristus sendiri. Tidak ada orang yang tidak ada kekurangan kecuali Kristus sendiri. Namun demikian, justru karena kita lemah, karena kita mempunyai kekurangan, maka kita perlu pernikahan.
Janganlah anggap suamimu itu dewa. Jangan anggaplah istrimu itu malaikat. Jangan anggap mereka adalah sesuatu yang sempurna sehingga engkau boleh menikmati dan engkau taunya cuma menuding, mencari cacat celah yang ada pada hidup mereka. Saudara-saudara, justru karena kita lemah, karena kita kurang, maka kita perlu ditolong oleh orang yang lemah. Tetapi ada bagian yang melebihi kelemahan kita. Ada bagian yang lebih kuat dari kekurangan kita. Sehingga harus mempunyai konsep saya menikah untuk mendapat pertolongan dan untuk menolong. Dan dalam hal ini saling mutual, satu dengan lain, mempunyai satu mental yang ingin mengisi kebutuhan, isi kelemahan, mau merubah kekurangan dari pihak yang lain. Dengan suka mengkorbankan diri, dengan memberikan bagi-bagian di mana engkau membagikan hidupmu kepada orang lain. Di situ baru menjamin ada bahagia yang menanti keluarga ini. Saudara-saudara, tetapi biasanya kita tidak mengerti. Kita tahu hanya yang disebut cinta adalah aku suka, dan aku suka karena engkau mempunyai sesuatu yang begitu menarik aku. Akhirnya kesukaan itu telah merubah menjadi sesuatu keinginan memperoleh, keinginan untuk menjajah, keinginan untuk mendapatkan sesuatu posesif sifatnya. Dengan keadaan demikian, pada waktu kita melihat pihak yang lain mempunyai kelemahan, mempunyai kekurangan yang tidak sesuai tuntutan kita, kita taunya marah, kita taunya menjelek-jelekan, kita maunya benci, kita taunya mulai merusak akan hubungan satu dengan lain. Saudara sekalian, kekurangan itu adalah hal yang rumlah. Dan kelemahan itu adalah hal yang rumlah setelah Adam jatuh di dalam dosa. Bukan saja demikian, kita harus mengakui dicipta oleh Tuhan tidak ada satu orang yang mempunyai kesempurnaan secara kuantitas. Saudara-saudara, secara permulaan Tuhan menciptakan manusia di dalam satu kualitas ciptaan yang sempurna. Tetapi bakat karunia dan segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang tidak pernah menyeluruh. Orang yang mempunyai bakat yang bagaimana banyaknya, ada hal yang kurang. Orang yang mempunyai karakter yang bagaimana baiknya, ada hal yang lemah. Itu sebab pada waktu kita permulaan tertarik oleh hal-hal yang indah, cantik, dan hal karena kemudahan dan karena kesempurnaan pada waktu masa masih baru. Di situ kita lupa, lambat laun kita akan menemukan kelemahan-kelemahan orang lain. Pada permulaan kita tertarik karena kita merasa dia baik, dia cantik, dia indah, dia muda. Tetapi saudara-saudara, segala sesuatu yang kita rasa baik itu adalah sementara. Dan kita sendiri pun adalah di dalam proses sementara. Sehingga di dalam pergaulan makin lama kita menemukan kelemahan, kita menemukan kekurangan, kita menemukan ada cacat-cacat yang berada di dalam hidup orang lain. Disitulah ujian yang besar. Apakah cintamu bisa tahan? Saudara-saudara, pernikahan begitu banyak yang menjadi rusak, begitu banyak menjadi pecah, keluarga menjadi berantakan karena apa? Karena menuntut pihak yang lain harus sempurna, sedangkan sendirinya tidak sempurna. Ini ketidakadilan. Ini hal yang tidak fair. Kita mau orang lain sempurna, lain baik, lain melayani kita. Yang lain harus sempurna seperti apa yang kita inginkan. Siapa kamu? Apakah engkau kira istrimu juga tidak menginginkan sempurna daripada kamu? Apakah yang tidak sadar kalau dia juga mempunyai tuntutan lebih daripada apa yang dia temukan di diri kamu? Hak apa kita mau pasangan kita seperti malaikat? Hak apa kita minta dia tidak boleh ada cacat celah? Saudara-saudara, itu sebab dari manakah kita melihat orang ini sudah mahir, orang ini sudah matang rohaninya, cinta kasihnya untuk boleh menjadi seorang suami atau seorang istri. Jika dia sudah mengerti cinta kasih bukan hanya disetir oleh seks, oleh kesukaan, oleh nafsu, oleh standar saya sendiri. Cinta kasih harus dimengerti dengan semacam saling hormat, di mana bersiap untuk mengerti, untuk memberi,
untuk berkorban, untuk menyangkal diri, untuk mengisi kebutuhan, untuk memberikan sesuatu yang memperlengkapi yang lain. Saudara-saudara, ini merupakan prinsip yang kita belajar dari kitab suci. Saya sendiri selalu merasa bagaimana hebatnya psikologi manusia. Itu semua ada hasil daripada otak yang sudah jatuh di dalam dosa. Hasil daripada imajinasi, daripada akibat dosa asal. Sehingga human psychology, secular psychology tak mungkin mengganti apa yang kita terima dari firman Tuhan. Jikalau orang Kristen, apalagi hamba-hamba Tuhan, menganggap psikologi lebih penting dari firman, dan kuasa dari manusia sudah cukup mengganti kuasa dari Roh Kudus, itu penipuan diri dan penipuan kepada orang lain. Hampir saya tidak melihat suami istri yang berantakan bisa dijadikan kembali bersatu dengan baik melalui psikolog-psikolog sekular. Hampir tidak melihat. Saya bukan sembarangan bermain-main. Saya menjelajah begitu banyak tempat. Nah, saya mengetahui yang betul-betul mendapatkan faedah adalah psikolog-psikolog sekular mendapatkan uang dari mereka, tapi tidak mempunyai kekuatan betul-betul merubah mereka. Jikalau keluarga berantakan, keluarga mempunyai satu gejala perpecahan, saudara-saudara, lalu mereka bisa diobati oleh orang-orang sekular yang tanpa Tuhan, itu hanya mereka karena mereka masih percaya ada otorita di dalam pembimbingnya. Tetapi otorita itu tidak bisa dijamin pada waktu mereka melihat bahwa yang membimbing mereka mungkin keluarga sendiri tidak karu-karuan. Saudara-saudara, barulah mulai retak, mulai menyadari bahwa tidak ada manusia bisa menolong manusia yang lain. Saudara-saudara sekalian, seorang bernama Keith Miller, dia seorang yang membimbing akan keluarga-keluarga yang pecah, yang rusak. Banyak hasilnya, banyak keluarga dikembalikan dia, dan dia pun seorang Kristen. Tapi sayangnya satu hari dia sendiri harus cerai dengan istrinya. Lalu dia menulis buku lagi, di dalamnya mengatakan, jangan kira hal yang terjadi pada orang lain tak mungkin terjadi pada dirimu. Engkau bilang, kenapa keluarga Kristen juga bisa begitu? Banyak keluarga Kristen yang tidak betul-betul takluk kepada firman Tuhan. Saya takut engkau orang datang sini hanya dengar khotbah untuk mengisi kebutuhan pikiran, ambisi kognitif. Saudara-saudara, dan sesuai itu engkau tidak mungkin menerapkan ke dalam hidupmu. Dan cinta kasih, birahimu, seksmu, nafsumu telah menyetir, mengendalikan engkau. Sehingga emosimu tidak diuji dan tidak dididik baik-baik. Begitu banyak orang pada waktu sebelum terjadinya bahaya, sebelum terjadinya krisis, tidak mau dengar khotbah Tuhan dengan baik. Dianggap buang waktu, dianggap sendiri sudah tahu. Pada waktu mereka sudah berada di penyakit dan krisis, mereka mau dengar, sudah tidak ada waktu. Karena sudah terjadi hal-hal yang sangat-sangat menyusahkan, menyesalkan. Berbahagialah orang yang senantiasa bersedia buka telinga dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Meskipun yang dikatakan belum relevan dengan situasi kondisi engkau sekarang, tapi itu setelah akan menjadi sesuatu yang terus tumpuk, ditimbun, dijadikan sesuatu isi dan gudang pengertian firman. Sehingga pada saat perlu, itu semua akan keluar menjadi pertolongan. Cilakalah mereka ada kesulitan baru datang kepada Tuhan. Ada kesulitan baru minta pertolongan. Padahal Tuhan berkata, bukankah sudah lama aku memberikan firman kepadamu? Bukankah sudah lama aku memberikan cara bagaimana engkau memprevent, mencegah kemungkinan kejatuhan semua ini? Mengapa engkau meremehkan firmanku? Engkau menginjak-injak janjiku. Engkau membuang-buang kesempatan yang kuberikan. Sehingga akhirnya sudah dalam krisis, baru engkau datang mencari aku. Saudara-saudara sekalian, mari kita membedakan cinta kasih yang sejati dan cinta kasih birahi yang egois. Mari kita membedakan cinta kasih yang ingin memperoleh dan cinta kasih yang rela berkorban. Mari kita membedakan cinta kasih sementara yang disetir oleh seks dan nafsu, dan cinta kasih yang bertanggung jawab untuk seumur hidup.
Mari kita membedakan cinta kasih dari orang dosa yang sudah jauh dari Tuhan, dan cinta kasih dari orang yang mendapatkan sesuatu inspirasi dan kekuatan daripada sumber kasih, yaitu Allah sendiri. Kalau kita tidak bisa membedakan ini, hanya taunya cinta-cinta, di bawah bendera istilah cinta mempunyai resep yang berbeda-beda. Di bawah istilah cinta mempunyai konotasi-konotasi yang sangat-sangat berlainan. Dan semua yang menikah kelihatan begitu indah kalau difoto. Kalau mereka berciuman, mereka begitu intim. Di belakangnya itu ada jiwa-jiwa yang berbeda motivasi, berbeda kebutuhan, berbeda mentalitas, berbeda semacam semangat untuk meneruskan cinta kasih di dalam keluarga. Saudara-saudara, jikalau kasih melampaui seks, pernikahan itu sehat. Jikalau seks dianggap lebih penting daripada kasih, keluargamu itu menghadapi kebahayaan. Kasih mengendalikan seks. Kasih memimpin seks. Kasih menjadi bobot kita berfungsi seks. Itulah satu keluarga yang sehat. Tapi kalau seks yang mengendalikan kasih, seks yang menentukan kenapa saya harus kasih atau tidak, akibatnya adalah kita melayani birahi, kita melayani nafsu yang tidak ada arah dan tidak ada standarnya. Tuhan menciptakan malaikat dengan kasih, tetapi tidak ada seks. Tuhan menciptakan binatang dengan seks, tapi tidak mengerti kasih Tuhan. Angels, they have love without sex. The animals, they have the sex without love. Manusia satu-satunya makhluk yang diberikan dua-duanya. Dia mengerti kasih Allah dan dia mempunyai fungsi seks secara jasmania. Itu sebab jika kedua ini tidak klop dan dua ini tidak mempunyai sesuatu persatuan sesuai dengan proporsi dan rencana dari Tuhan, kita akan menjerumuskan diri ke dalam hidup manusia yang seperti standar binatang. Itulah bintang film yang cantik-cantik, yang nikah 5 kali, cerai 6 kali. Di TV ada membicarakan seorang bintang nyanyi, mulai dari I saja. Dia anggap nikah cerai itu biasa dong. Asal saya nikah tapi saya tidak cari pelacur kan baik. Saya rasa malu kalau cari pelacur. Itu tidak benar. Tapi kalau nikah itu mulia. Nikah cerai itu mulia. Jikalau engkau tertipu seperti orang dunia, hanya tertipu karena kecantikan manusia dan tidak menilai mereka daripada sudut kerohanian, apa bedanya engkau menganggap manusia dengan binatang? Anjing bisa saben hari ganti suami, manusia tidak boleh. Kita harus mempunyai perasaan tanggung jawab. Kita harus mempunyai sesuatu pikiran yang sehat tentang keanggunan kasih yang sejati. Itulah yang membedakan kita dari binatang, dari sudut emosi, bukan dari sudut rasio saja. Sudut rasio perbedaan adalah kita mempunyai intelek, kita mempunyai logika, binatang tidak ada. Ini sudah ditemukan oleh filsafat barat, mulai menjadi sesuatu yang penting di dalam filsafat Aristotle. Dan inilah seluruh barat hanya mementingkan itu dan mengabaikan yang lain. Itu sebab kalau engkau studi di barat, jangan kira engkau pasti menjadi hamba Tuhan yang baik. Engkau pasti lebih akademis, itu iya. Tapi hidup rohani lebih baik, tidak. Saya sangat menghina mereka yang mempunyai akademi yang tinggi tapi hidup tidak karu-karuan. Kita harus bertulang. Jangan karena hanya mempunyai kebutuhan akademis, kita tidak mengindahkan akan sesuatu standar rohani. Orang yang boleh sembarang menceraikan istri karena ada murid muda yang cantik lalu menikah lagi, berhak menjadi profesor etika atau tidak? Bagi saya itu penipuan di dalam dunia akademis. Karena hidup mereka tidak menunjang apa yang mereka ajarkan. Seorang yang saya mau undang, PhD, untuk mengajar etika di Reform Institute di Amerika. Saya mempunyai satu syarat, engkau percaya tidak bahwa etika seluruh umat manusia dasarnya adalah sifat ilahi,
di dalam bidang moral. The moral attribute of God is the basic foundation of human ethics. Dia mengatakan ini tidak tentu. Saya bilang kalau gini tidak usah. Engkau tidak perlu mengajar. Saya tidak butuh. Begitu banyak sekolah teologi terjebak karena perlunya dosen-dosen akademis. Akhirnya turunkan derajat rohani. Akhirnya menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang akademik tinggi. Tapi tidak bisa melayani dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Keluarga itu penting. Pernikahan itu penting. Tuhan memberikan perintah pernikahan. Setiap orang harus menghormatinya. Setiap orang harus menghargainya. Tidak peduli engkau nikah atau tidak. Tidak ada seseorang boleh meremehkan. Tidak ada orang boleh menginjak-injak. Tidak ada seseorang berhak untuk menghina pernikahan. Ini salah satu hal yang paling penting di dalam seluruh kebudayaan umat manusia. Jikalau cinta kasih melampaui mengendalikan seks, pernikahanmu itu sehat. Jikalau seks mengendali, menguasai, memimpin akan kasihmu, maka keluargamu berantakan. Saudara-saudara. Lalu di dalam cinta kasih yang sejati, itu perlu dikuasai oleh apa? Dikuasai lagi oleh kebenaran. Saudara-saudara. Seks dikuasai oleh kasih. Kasih dikuasai oleh kebenaran. Kebenaran dikuasai oleh firman yang betul-betul diberikan wahyu oleh Tuhan di dalam Alkitab. Inilah jalurnya. Allah mewahyukan kebenaran. Kebenaran melampaui semua pikiran manusia. Lalu kebenaran dari Tuhan menjadi satu prinsip untuk menguasai akan kasih kita. Kasih kita menguasai seks kita. Keluarga kita itu menjadi sehat. Ini jalurnya. Orang Gereja hanya mengetahui sampai tahap ketiga. Tidak mengetahui tahap keempat. Mereka mengetahui kalau otak menguasai emosi. Emosi menguasai seks. Itu baik. Tapi kalau ditanya, hei Plato, siapa menguasai otak? Dia tidak menjawab. Dia menganggap otak itu rasio tertinggi. Itulah Barat. Di Timur, jauh dari 2500 tahun yang lalu, sudah menemukan hati nurani. Itulah kualitas di mana membedakan manusia dari binatang. Bukan rasio saja. Itu sebab orang Asia lebih beradat, lebih bermoral, lebih membicarakan tentang perasaan hati. Karena perasaan hati nurani ini lebih penting daripada perasaan pengertian daripada rasio saja. Tetapi Alkitab melebihi daripada timur dan barat. Alkitab mengatakan manusia melebihi daripada binatang. Bukan karena hanya mempunyai rasio yang boleh memikirkan firman Tuhan. Bukan hanya mempunyai cinta kasih yang mengerti bagaimana bersatu dengan Tuhan. Kita mempunyai kekekalan. Dan kita mempunyai pengertian pengabdian kepada kebenaran Tuhan. Yang sebenarnya diwahyukan langsung oleh Tuhan. Pengwahyuan ini menjadi sesuatu istimewa, keistimewaan, menjadi sesuatu kualitas yang melampaui hanya human-centered rationality. Atau human instinct of conscience. Dua-dua ini adalah dicipta, berasio, berperasaan. Tetapi kebenaran diwahyukan. Itu yang lebih tinggi daripada kedua ini. Saudara-saudara sekalian. Itulah sebab kita tidak menjurus kepada hanya rasionalisme. Kita tidak menjurus kepada perasaan pribadi. Kita menjurus kepada bagaimana Tuhan dengan firman menguasai pikiran. Lalu dengan pikiran yang dikuasai kebenaran Tuhan memimpin emosi. Lalu emosi mengendalikan seks. Baru kita hidup sebagai keluarga. Saudara-saudara. Kasih itu penuh dengan keinginan mengerti. Dan mengerti bukan hanya berhenti di dalam secara lahiriah. Engkau perlu bersedia hati untuk mengerti dalam jangka waktu yang panjang. Kalau pasanganmu makin tua, makin muncul kelemahan yang dulu tidak ada. Waktu nikah dah gitu kok, sekarang kok jadi gini. Engkau nikah sama dia untuk apa? Untuk seumur hidup atau untuk 10 tahun? Kalau untuk seumur hidup bersedia mengerti sampai dia mati. Di situ. Pada waktu muda banyak orang kelihatan bagus. Sudah tua ada yang bawelnya keluar.
ada yang kakunya keluar, ada yang dendamnya keluar. Kita kalau masih muda, banyak waktu kita sungkan melakukan sesuatu. Kalau sudah tua, dah sungkan-sungkan. Orang tua kalau sudah benci, berani ngomong apa saja. Kalau sudah kaku, tidak mau berubah. Nah pada saat itu pengertian bagaimana? Pengertian bukan aku mau mengerti secara pikiran saja. Aku mau mengerti secara jangka panjang untuk mengikuti bagaimana melayani kamu manusia yang mempunyai kelemahan seumur hidup. Engkau juga melayani aku dengan mau mengerti. Di mana ada kasih, di mana ada semacam penyerahan, penyangkalan diri, pengkorbanan diri. Pengkorbanan diri ini tanda daripada kasih yang paling wujud, yang paling konkret. Rela mengkorbankan perasaan diri, rela mengkorbankan hak diri, rela mengkorbankan waktu diri, rela mengkorbankan sesuatu yang seharusnya saya miliki, yaitu kuasa, hak, dan kenikmatan dan kebebasan dan sebagainya. Hak yang terbesar di dalam hidup manusia adalah hak untuk menyerahkan hak. Sekali lagi, hak yang paling besar di dalam hidup manusia adalah hak untuk menyerahkan hak. Semua 1, 2, 3. Hak yang paling besar di dalam hidup manusia adalah hak untuk menyerahkan hak. Dengan you give up your right, you are now possessing the greatest right. The greatest right in human life is the right to give up his right. Ini yang kita pelajari dari 1 Korintus pasal 9. Paulus berkata, aku tidak berhakkah menerima uang daripada penginjilan untuk menghidupkan aku sendiri. Aku tidak berhakkah membawa istri pergi ke sini sana mengabar Injil seperti Petrus. Aku tidak berhakkah, aku tidak berhakkah, aku tidak berhakkah. Jawaban cuma satu, berhak. Paulus berhak. Paulus berhak menghidupi hidupnya dengan cara dia melayani. Paulus berhak membawa istrinya sekeluarga pergi mengabar Injil. Paulus berhak untuk melakukan banyak hal. Tapi dia mengatakan satu kalimat, demi Kristus saya menyerahkan semua hak ini. Itulah hak yang menyerahkan hak. Hak yang menyerahkan hak, itulah kematangan seseorang yang luar biasa. Jika seseorang terus bicara tentang hak saya, ini hak saya. Orang itu sebenarnya masih seorang yang belum akil balik. Masih seorang yang self-centered. Masih seorang yang belum pernah mempunyai pertumbuhan rohani yang berarti. Kalimat ini jangan dibalikkan. Maka supaya kamu menjadi orang yang akil balik. Supaya kamu mempunyai kerohanian yang matang. Saya rebut segala hakmu. Supaya kamu menjadi orang rohani. Kita tidak berhak merebut hak. Kalau mau adalah hak menyerahkan hak. Pada saat orang mengerti firman, lalu memaksakan firman kepada orang lain. Alkitab mengatakan lebih berbahagia yang memberikan daripada yang menerima. Supaya kamu jadi orang berbahagia, beri dong. Lalu aku yang menerima. Itu kurang ajar. Alkitab mengatakan pikul salib mengikut Yesus Kristus. Kalau tidak usah ikut. Itu sebab saya kasih salib supaya kamu ikut Kristus. Tidak boleh. Alkitab mengatakan hamba Tuhan yang sangat korban itu disukai oleh Tuhan. Maka majelis memberikan banyak korban supaya ditanggung oleh hamba Tuhan. Itu tidak bisa. Tidak ada salib yang dipaksakan oleh orang lain. Tidak ada korban yang diperintahkan oleh orang lain. Semua salib yang dipikul, semua korban yang ditanggung, dan semua penyerahan diri harus berdasarkan inisiatif sendiri akibat digerakkan Roh Kudus. Inilah jalur yang benar. Itu semua mari kita belajar bagaimana di dalam melaksanakan cinta kasih. Belajar daripada menerima menjadi memberi. Daripada mempentingkan diri menjadi pentingkan orang lain. Daripada hal yang biasa menuntut orang lain menjadi menuntut diri. Kongfucu mengatakan, 君子求之以己，小人求之以人. Mau ikut?
Konfusius berkata seorang gentleman terlalu banyak menuntut diri, tidak banyak tuntut orang lain. Seorang yang kecil selalu tuntut orang lain, tidak tuntut diri. Kamu mesti gini ya. Pada waktu sendirinya berada di situasi seperti itu, tidak pernah dia mempunyai tuntutan kepada diri. Guru yang mengatakan, anak-anak diam, tidak boleh goyang. Guru yang begini waktu dia kecil jadi murid paling banyak goyang dia. Orang yang hanya tahu tuntut orang lain supaya sendiri lebih enak, itu tidak bisa mendidik, tidak bisa melengkapi, tidak bisa memperindah akan jiwa orang lain. Dari orang yang terus menuntut diri. Di situ dia mengetahui bagaimana mengerti sulitnya hidup manusia. Sehingga dia kalau advis sama orang lain, advisnya gampang didengar. Kalau dia mengatakan sesuatu, masukkan hati orang karena mengerti. Saudara-saudara, saya paling takut orang tidak pernah kerja apa-apa, tapi mesti gini loh. Menurut saya mesti gini. Silakan ngomong, itu idemu. Tetapi kalau orang pernah mengerjakan sesuatu sampai susah payah dan sukses, tidak usah dia nasihat, saya mengundang dia menjadi penasehat. Ada anak muda, baru umur berapa? Gereja mesti gini. Saya bilang, waduh pintar sekali kamu. Kalau kamu betul-betul mempunyai pintar seperti ini, besok engkau mungkin menjadi orang penting. Tapi saya mengharap engkau bikin dulu satu gereja sampai sukses. Lalu saya undang engkau menjadi penasehat. 君子求诸己，小人求诸人. Di dalam keluarga juga demikian. Kita mengharapkan suami kita, istri kita mesti gini. Tapi kenapa tidak tuntut dirimu? Apa yang sudah diperjuangkan? Apa yang sudah dikorbankan? Apa yang sudah dilakukan dengan susah payah engkau tidak tahu? Engkau cuma tahu yang belum dilakukan harus dituntut. Itu kejam bukan? Saudara-saudara, setiap orang itu mempunyai keterbatasan. Setiap orang itu mempunyai limitasinya. Kalau dia sudah kerja sekuat mungkin, sudah berbuat sesuatu sebaiknya semungkin dia, janganlah kita tuntut lebih banyak dari itu. Biar kita belajar mengerti, belajar mengkorbankan diri demi kesehatan keluarga. Poin yang ketiga, kasih itu mempunyai sesuatu semangat konsistensi. Meskipun engkau tidak mengerti aku, meskipun engkau tidak kasih aku, meskipun engkau sulit saya menjadikan kamu berubah dia banyak tuntutan. Tetapi aku bagaimanapun tetap persisten, tetap konsisten di dalam cinta kasih kepada kamu. Kalau semua orang mempunyai pengertian-pengertian dalam poin-poin ini, maka keluarga kita tidak gampang pecah, tidak gampang konflik. Semua retak-retak gampang kembali. Saudara-saudara, ingatlah kasih semula. Kasih semula itu sangat tidak berpengalaman. Kasih semula itu banyak kekurangan. Kasih semula kadang-kadang kurang dipikirkan dengan matang. Tapi kasih semula adalah kasih yang paling rela mengkorbankan diri demi yang dikasihi. Cinta kasih merupakan sesuatu unsur yang paling penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Dan bagaimanakah kita melaksanakan kasih? Kasih itu adalah hal-hal yang mempunyai poin-poin yang begitu penting. Sehingga kita kalau mengerti dan kita ambil daripada Alkitab, menggali seluruhnya itu, kita akan dengan lebih rela hidup untuk menjadi yang mengasihi. Bukan hanya terus tuntut dikasihi. Saudara-saudara sekali, kasih itu merupakan substansi Allah. Nah, ini adalah satu poin yang penting sekali. Jikalau kita mengatakan kasih adalah sifat ilahi saja, itu berarti Tuhan Allah mempunyai kasih di dalam hidupnya. Tapi Alkitab mengatakan satu kalimat lebih dari semua kitab di dalam semua agama, di dalam segala zaman. God is love. Di sini kasih bukan sifat ilahi di antara begitu banyak sifat ilahi yang lain. Allah itu suci adanya, Allah itu adil adanya, Allah itu baik adanya, Allah itu kekal adanya, Allah itu maha esa adanya. Saudara-saudara, Allah itu kasih adanya. Allah itu kasih adanya. Di sini Allah dan kasih diidentikan.
Ini tidak berarti kasih itu berarti sama dengan Allah. Allah adalah kasih. Tidak bisa dibalikkan, kasih adalah Allah. Sebenarnya engkau mengatakan manusia dua kaki. Tidak bisa dibalikkan yang dua kaki manusia. Yang dua kaki mungkin ayam. Mungkin bebek. Allah itu kasih adanya. Tidak berarti kasih itu Allah adanya. Tapi Allah itu kasih adanya. Berarti ini substansi dari Tuhan Allah. Itu kasih. Ini melebihi daripada agama-agama yang lain. Di agama-agama yang lain Allah penuh kasih. Allah itu murah. Allah itu baik. Tapi Allah adalah kasih. God is love. Hanya terdapat di dalam kitab suci orang Kristen. Di dalam 1 Yohanes pasal 4. Allah itu kasih adanya. Sebagaimana God is light. God is life. Demikian juga God is love. Itu sebab di dalam ekstensi pengertian ini Yohanes mengatakan barang siapa yang hidup di dalam kasih, dia hidup di dalam Allah. Barang siapa yang mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya, tidak ada kebenaran di dalam hatinya. Barang siapa yang bisa mengatakan dia kasih Allah, tapi tidak mengasihi saudaranya, jangan percaya kepada dia, karena dia sedang bohong dan kebenaran tidak dari hatinya. Sebab jikalau engkau tidak bisa melihat, mengasihi saudara yang bisa lihat, tak mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak bisa dilihat. Di sini ada tingkatan. Dari yang engkau bisa mencintai yang bisa mengasihi yang kau lihat. Membuktikan engkau betul-betul mungkin mengasihi yang tidak lihat. God is love. Barang siapa hidup di kasih, dia hidup di dalam Allah. Ini diidentikan lagi. Engkau hidup di dalam kasih. Engkau hidup di dalam Allah. Engkau mengatakan aku mengasihi Allah, tapi membenci saudara. Engkau mengasihi Allah, membenci istrimu. Engkau mengasihi Allah, membenci suamimu. Itu omong kosong. Itu penipu. Itu tidak ada kebenaran. Karena kebenaran sudah tidak ada di hatinya. Kalau orang tidak bisa melihat manusia yang bisa dilihat, mengatakan aku telah mengasihi Allah yang aku tidak lihat, itu mustahil. Di sini ujiannya. Saudara-saudara, apalagi kalau engkau mengasihi yang tidak patut dikasihi, kau dekat dengan Tuhan. Engkau betul-betul mau korban bagi mereka yang tidak seharusnya menerima sesuatu daripada kamu. Engkau betul-betul pengikut Tuhan. Karena Allah mengasihi musuhnya. Allah menyelamatkan kita yang berdosa. Allah memelihara kita yang begitu remeh, begitu hina. Itulah menyatakan cinta kasih Allah. Di Roma pasal 5 ayat ke-6, ayat 8, dan ayat 10, 3 kali dikatakan status manusia. Pada saat kita masih berada di dalam dosa. Pada saat kita masih adalah seorang budak. Pada saat kita masih memusuhi Tuhan Allah, Kristus mati bagi kita. Disinilah kasih Allah dinyatakan di atas kayu salib. Saudara-saudara, ini 3 status kita. Saya budak dosa. Saya orang bersalah. Saya orang yang melawan Taurat. Saya adalah budak. Saya lemah. Saya berdosa, saya musuh. Pada saat saya masih lemah, pada saat masih berdosa, pada saat saya menjadi setru Allah, Kristus mati bagi aku. Itulah kasih yang sejati. Dengan demikian, kasih diwujudkan kalau engkau hidup di kasih, membuktikan engkau hidup di dalam Allah. Banyak keluarga suka mencantumkan satu kalimat, Kristus adalah Tuhan rumah tangga ini. Dia adalah tamu yang tidak kelihatan di dalam keluarga ini. Waktu kita makan, dia adalah tamu yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, benarkah kalimat itu engkau menghayati? Benarkah Tuhan itu bertakhta di rumah tanggamu? Benarkah suami taat kepada Tuhan? Istri taat kepada Tuhan? Sehingga suami dan istri saling kerjasama itu menjadi gampang. Saudara-saudara, orang yang hidup di dalam kasih, dia hidup di dalam Tuhan. Kedua, cinta kasih adalah satu motivator daripada perintah-perintah dan hukum-hukum dan prinsip-prinsip baik di dalam masyarakat, baik di dalam keluarga. Ini kita terima dari Alkitab menurut kalimat dari Paulus. Paulus mengatakan segala kesimpulan daripada Taurat adalah kasih. Saudara-saudara, segala kesimpulan Taurat adalah kasih. Saya dulu tidak mengerti. Di mana ada kasih, di situ harus ada kebebasan. Jangan diperintah.
Di mana sesuatu harus diperintahkan, diberikan satu lingkungan untuk membatas. Di situ tidak ada perasaan kasih yang sejati. Maka kita punya konsep adalah kasih harus tidak boleh diikat. Kalau diikat dan diperintahkan, itu tidak berarti kasih. Kenapa engkau mengerjakan ini? Saya kerjakan karena disuluh. Jadi engkau betul-betul mengasihi kerjaan ini. Bukan, karena saya diperintah. Kalau saya diperintah saya harus kerjakan. Saya harus taat karena saya harus menerima gaji. Karena ini bos, saya harus taat kepada dia. Kalau begini engkau melakukan bukan karena kerelaanmu. Engkau melakukan bukan karena inisiatifmu. Pasti unsur kasih kurang dong. Kita punya konsep ini. Kasih sama perintah itu tidak bisa harmonis. Kasih berdasarkan sesuatu kerelaan, berdasarkan kebebasan. Perintah mengikat kebebasan. Tetapi seluruh Alkitab justru terbalik. Baik perjanjian lama, perjanjian baru mengatakan di mana ada perintah, di belakangnya itu berdasarkan kasih. Di mana ada batasan, di belakang motivasinya kasih. Nah, ini cara Alkitab memberikan sesuatu paradoks yang tidak dimengerti oleh banyak orang di dunia. Immanuel Kant mengatakan ada 3 hal yang tidak mungkin dijangkau, tidak mungkin dicapai, tidak mungkin dianalisa, tidak mungkin dimengerti oleh rasio. Karena rasio terbatas. 3 hal itu apa? Pertama, Allah. Kedua, adalah kekekalan yang tidak rusak. Ketiga, adalah kebebasan. Maka dia membahas kebebasan dengan semacam pengertian berbeda dengan semua orang. Meskipun 2000 tahun yang lalu seorang bernama Seneca dari Romawi, seorang stoik, seorang filosof, seorang sastrawan, dia mengatakan kebenaran tidak memperkaya kamu, tapi kebenaran membebaskan kamu. Oh, itu kalimat indah sekali. The truth doesn't make you rich, but the truth set you free. Orang mengerti kebenaran tidak tentu kaya. Orang kaya tidak tentu mengerti kebenaran. Tapi orang yang mengerti kebenaran pasti hidupnya lebih bebas. Dan di situ kebenaran itu bukan sesuatu kebuasan yang liar. Kebenaran justru satu ikatan untuk kita hanya hidup di dalam hal yang benar. Kalau hanya hidup di dalam yang benar, berarti yang tidak benar saya tidak lakukan. Kalau yang tidak benar saya tidak lakukan, maka saya baru mempunyai kebebasan. Dan kebebasan ini kebebasan apa? Kebebasan yang dibatas dengan kebenaran. Kalau kebebasan dibatas, kebebasan itu kebebasan atau tidak? Sekarang saya ambil satu contoh. Mari kita membahas dan memberikan definisi apa itu kebebasan. Lalu engkau membuat kelompok-kelompok, ayo kebebasan adalah ini dan itu. Setelah selesai, lalu setiap kelompok kasih tahu sama saya apa definisi kebebasan. Engkau bilang kebebasan adalah lalu definisi itu keluar, saya bilang engkau menghina kebebasan. Kenapa? Karena engkau mendefinisikan kebebasan. Kebebasan kalau didefinisikan, kebebasan dikuburkan dalam definisi. Betul gak? Ini logika. Yang tidak ngerti ya sudah. Kebebasan kalau didefinisikan. Kebebasan tidak boleh didefinisikan. Supaya kebebasan itu mengalami kebebasan. Kalau begini, kebebasan sama kebuasan sama dong. Ya dong? Apa itu bebas? Buas. Saya bebas. Kepala orang lain kamu pukul. Kenapa kamu pukul? Sebab saya bebas kok. Kebebasan harus diikat. Kebebasan harus diikat dalam lingkup. Lingkup apa? Lingkup kebenaran. Nah, ini yang ditemukan oleh Seneca. The truth never make you rich, but truth set you free. Kalimat itu mirip dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes. Ketahuilah oleh kamu akan kebenaran, dan kamu akan dimerdekakan. If you know the truth will set you free. Nah, saudara-saudara, pengertian kebebasan seperti ini terus sampai hampir 1800 tahun. Lalu dipikirkan oleh Immanuel Kant. Akhirnya dia menemukan satu definisi yang luar biasa. Kebebasan itu bukan aku boleh kerjakan apa yang aku inginkan. Aku mau apa? Apa? Aku ingin apa? Apa? Aku mengerjakan apa? Saya kerjakan apa? Kant bilang itu bukan kebebasan. Kalau itu ada kebebasan. Kebebasan sama yang tidak berbudaya sama. Kebebasan sama barbarian sama. Kebebasan sama tidak mengerti aturan sama. Kebebasan sama keliaran sama. Lalu ditanyakan, kalau menurut you kebebasan itu apa? Immanuel Kant mengatakan kebebasan justru
dengar, adalah hal yang saya tidak inginkan, saya mempunyai kekuatan untuk tidak melakukan. Itu baru kebebasan. Apa yang saya tidak mau, saya mempunyai kekuatan untuk tidak melakukan. Itu kebebasan. Saudara-saudara, orang yang makan, minum dengan tidak ada batasnya, akhirnya jerumus ke dalam hidup yang diikat oleh obat bius, oleh narkotika, oleh hal-hal yang racun. Setelah mereka sadar, salah ini, saya sekarang sudah bersalah, saya ingin keluar. Mereka bebas keluar tidak? Tidak. Waktu mereka minum narkoba, mereka bebas. Setelah mereka membuang, mereka tidak bebas. Orang yang pertama merokok, bebas. Setelah dia membuang rokok, tidak bebas. Orang yang pertama minum candu, bebas. Setelah dia membuang candu, dia tidak bebas. Engkau bilang, rokok, aku tidak mau lagi engkau. Rokok bilang, meskipun engkau tidak mau aku mau engkau terus. Engkau bilang, saya tidak mau lagi marihuana, aku tidak mau lagi ekstasi, aku tidak mau lagi obat-obat itu. Engkau tidak setia kepadaku, aku setia terus kepadamu. Pada waktu engkau pertama-tama mendapatkan, engkau bebas. Setelah engkau diikat, engkau tidak bebas. Sehingga kan mengatakan, kebebasan bukan yang dangkal. Apa yang aku ingin, aku boleh kerjakan. Itu bebas. Bukan. Kebebasan orang yang betul-betul matang adalah apa yang saya tidak inginkan. Saya mempunyai kekuatan untuk menolak. Kekuatan menolak yang kau tidak inginkan, itu namanya kebebasan. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat semua yang dicatat di Alkitab tidak salah. Alkitab mengatakan jangan. Psikologi modern mengatakan kalau mengajar anak, jangan katakan jangan. Kalau begini Allah itu bodoh dong. Psikologi modern yang pintar loh. Di dalam pendidikan jangan bilang sama anak jangan. Allah mengatakan jangan. Perintah pertama, jangan makan pohon yang terlarang. Saudara-saudara, Allah gagal kan? Dia minta Adam jangan makan, justru Adam makan. Saudara-saudara, bagaimanapun kebebasan harus diikat. Dan ikatan itu disebut perintah. Ikatan itu disebut prinsip. Ikatan itu disebut hukum. Hukum bermotivasi dan berfondasi kebebasan. Berfondasi cinta kasih. Karena demikian Allah mengasihi, maka dia memberikan perintah. Itulah sebab Paulus berkata bahwa segala perintah kesimpulannya adalah kasih. Saudara-saudara, maka biar kita yang mengatakan aku mengasihi. Jangan kita mengikuti bintang film di dunia. Jangan kita mengikuti orang-orang yang katanya cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi tidak mempunyai ikatan moral di dunia. Mari kita takut kepada Tuhan, menjadi orang yang takluk kepada perintah Tuhan. Tuhan, dengan sungguh-sungguh mencintai kamu, aku mau mematuhkan diri kepada perintahmu. Perintahmu mengatakan jangan-jangan, aku akan menjalankan. Karena aku takut kepadamu. Dan aku mengetahui di belakang semua perintah ini, motivasimu adalah kasih. Tuhan berkata jangan. Akhirnya adalah melalui ketaatan kepada jangan, kita mengalami kebebasan yang sehat. Saudara-saudara, membatas, baik. Hal-hal tutupan, batasan perlu. Saudara-saudara, orang yang tidak mau dibatas dan sembarangan berzina, pakailah masker bagian bawah. Saudara-saudara, orang Kristen yang mau taat kepada jangan, itu orang yang bahagia. Apa yang dikatakan Tuhan jangan. Kalau Tuhan bilang jangan, kamu pegang. Itu mengulangi dosa dari Adam dan Hawa. Kalau Tuhan sudah bilang jangan. Karena semua yang dikatakan oleh Tuhan jangan, tidak ada motivasi lain. Bedanya setan dan bedanya Roh Kudus. Atau Roh Kudus memberitahu kepada engkau Allah berniat baik untuk kamu. Tetapi setan berkata sebaliknya. Allah bilang jangan karena Allah iri hati. Nah, cara terbaik untuk memecahkan persatuan. Cara terbaik untuk membuat penghasutan. Cara terbaik untuk meretakkan sesuatu keharmonisan adalah membangkitkan semacam sanksi terhadap motivasi. Saudara-saudara, inilah teknik tertinggi di dalam psikologi yang tidak dikendalikan oleh kebenaran. Sejak pasal ketiga dari kitab suci, cara setan memecahkan persekutuan antara orang Kristen dengan Tuhan
adalah menimbulkan suspisi kepada motivasi Tuhan. Adam, lu kira Tuhan baik ya? Kenapa suruh jangan makan? Lu tahu nggak? Tuhan tahu kalau engkau makan, engkau akan tahu seperti Tuhan tahu. Kalau engkau tahu seperti Tuhan tahu, Tuhan tidak lagi monopoli tahu. Engkau juga bisa tahu seperti Tuhan. Dia tidak lagi menjadi superior. Itu sebab Tuhan tidak mau engkau makan. Engkau kalau makan, engkau akan tahu seperti Tuhan. Tuhan tidak mau engkau membagi pengetahuan. Itu sebab Tuhan iri hati sama kamu. Karena Tuhan hatinya sempit. Tuhan tidak mau kamu tahu. Maka dia suruh engkau tidak boleh makan buah itu. Makan saja. Tuhan kan motivasinya jahat. Oh, itulah cara terbaik untuk memecahkan orang lain. Cara terbaik untuk memecahkan motivasi orang lain. Pada waktu istri tidak lagi percaya suaminya. Para suaminya tidak percaya lagi istrinya karena menemukan sedikit cacat-cacat. Dia bukan saja mau menyembuhkan, mau merusak karena ada cacat. Kalau sudah cacat dia sudah dirobek saja. Sudah ada cacat kok. Saudara-saudara, kalau ada cacat ditempel, bukan dirobek. Kalau uang cacat sedikit dibuang enggak? Kalau uang cacat sedikit ditempel sehingga bisa dipakai lagi. Nah, kalau anak ada kelemahan, bukan dibuang ke neraka, dididik sampai menjadi baik. Demikian, kalau anakmu ada kelemahan, engkau begitu sayang, engkau terus mempermuliakan dia. Tapi kalau suami ada sedikit cacat, engkau marah-marah, engkau benci. Itu tidak benar. Saudara-saudara, cara terbaik untuk memecahkan persatuan, merusak keharmonisan, yaitu mencurigai motivasi. Allah berkata di Yeremia, segala sesuatu yang aku kerjakan kepadamu berdasarkan niat yang baik. Allah tidak pernah mempunyai niat yang tidak baik. Saya mempunyai satu kebiasaan. Kalau orang tidak percaya lagi, saya tidak suka ngomong sama dia. Kalau orang sudah mencurigai motivasi saya tidak perlu banyak bicara. Saya juga tidak ingin membela diri. Karena kalau sudah tidak percaya, ngomong apapun dia tidak percaya. Kalau dia percaya, bagaimana dirusak nama saya, dia tetap tidak terima. Karena dia tidak percaya. Jadi itu fungsi daripada satu status keyakinan di dalam dirimu dan motivasi orang lain. Itu sangat setir, sangat mempengaruhi bagaimana engkau berbehavior dengan orang lain. Saudara-saudara, setan berkata curigailah Allahmu. Coba lihat dia mempunyai kejahatan seperti itu, dia hatinya tidak kasih tahu. Oh gitu, kalau pemimpinku ini mempunyai hati jahat gini, ya sudah, saya melanggar. Tuhan mengatakan jangan makan, bukan karena Tuhan takut. Dia tidak bisa monopoli. Tuhan mengatakan jangan makan. Karena kalau engkau makan, engkau memperoleh sedikit makanan. Engkau kehilangan seumur hidup. Engkau kehilangan kemuliaan. Engkau kehilangan bahagia. Engkau kehilangan yang kekal. Mengapa mendapatkan sesuatu dari dunia? Demi memberikan nyawamu. Setan mempunyai tafsiran yang berbeda dengan asli dari Tuhan. Dan Hawa mendengar setan. Dia tidak taat dari kalimat-kalimat jangan, jangan. Dia lebih suka iya, iya. Semenjak manusia mempunyai kebebasan cari jodoh sendiri, apakah keluarga manusia lebih bahagia? Ini pertanyaan tantangan. Dulu dijodohkan oleh orang tua. Meskipun tidak terlalu puas, meskipun banyak orang menyesal tidak bisa menikah sama mereka senang. Tetapi dulu keluarga yang bercerai jauh lebih sedikit dari sekarang. Sekarang kita pilih sendiri, mau sendiri. Tidak mau dicampur, tidak mau ini jangan, itu jangan. Tidak usah ikut, semau saya. Setelah manusia mempergunakan kebebasan lebih-lebih daripada seharusnya, apakah keluar lebih berbahagia? Saya mengajak saudara kembali bukan kepada orang tuamu, bukan kembali kepada feudalisme, bukan kembali kepada adat-adat kuno. Saya minta engkau kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan bilang jangan, jangan, jangan. Taatilah. Tempat tidur jangan dikotorkan. Taatilah. Jangan cabul. Taatilah. Jangan melacur. Taatilah. Jangan premarital seks. Taatilah. Orang yang sudah premarital seks sebelum apa-apa sudah naik tempat tidur. Sesudah habis curi makan, mulutnya mulai dosa kedua. Bohong sama pendeta kita masih suci. Berapa kali ditemukan membohongi pendeta? Sudah tidur bilang tidak. Waktu nikah sudah hamil. Pendeta bodoh ya. Bisa kau tipu ya. Saya minta saudara perhatikan. Saya minta semua pemuda-pemudi yang menikah, hargai pernikahan di gereja.
Jangan hanya di hotel. Jangan hanya di restoran. Di tempat ibadah. Engkau menikah, diberkati oleh hamba Tuhan yang dipanggil menjadi pemberita firman. Disaksikan orang-orang Kristen, ia adalah umat yang kudus. Ini dipentingkan. Jikalau di gereja, pernikahan engkau ringankan, pesta pora besar sekali di restoran, itu bukan mulia karena engkau orang Kristen. Orang Kristen tidak takut kepada Tuhan lebih-lebih daripada orang-orang yang meskipun ajarannya lain, tapi mereka lebih patuh kepada agama mereka. Saya sangat malu orang Kristen tidak mau berdoa, ikut kebaktian hanya dengar khotbah. Sebelum khotbah tiba, sesuai khotbah pergi. Kebaktian doa sedikit sekali. Orang Islam yang ajaran lain sama kita, tapi mereka mematuhkan diri kepada agama mereka jauh lebih dari kita. Saudara-saudara, mengapa kita menjadi orang seperti ini? Mengapa kita menjadi orang yang begitu menghormati kebebasan diri lebih dari menghormati larangan-larangan? Lebih menghormati daripada peraturan-peraturan diberikan oleh Tuhan. Segala perintah itu kesimpulannya, segala Taurat kesimpulan itu adalah kasih dari Allah. Dan di dalam Yakobus mengatakan satu kalimat yang saya heran. Pada waktu saya umur 20. Tapi selama 40 tahun lebih saya terus pikir. Itu ayat yang terlalu indah. Taurat yang membebaskan. Taurat kok membebaskan. Kita kalau jalan, di tengah-tengah jalan, paling dah senang lampu merah. Betul nggak? Mesti berhenti. Lalu 1 menit, 2 menit, tidak ada mobil lewat terus berhenti. Ada apa ini? Kalau bisa, susah saja. Makanya itu oplet itu banyak itu angkutan-angkutan. Yuk, jalan terus. Kalau bisa tidak ada ikatan. Nah ini ikatan-ikatan Taurat pembatas ini apa? Ini membatas. Di sini Tuhan mengatakan Taurat yang membebaskan. Taurat membebaskan apa? Bebaskan engkau daripada kematian. Bebas engkau dari berhukuman. Ya. Itu jalan bebas becak. Itu bukan jalan yang becak boleh bebas. Jalan bebas becak, ada jalan yang becak dan bebas. Itu namanya jalan bebas becak. Jalan bebas sepeda berarti sepeda tidak boleh masuk. Itu bebas, ada bebas untuk yang bukan sepeda. Engkau bilang saya mengikuti hukum Taurat membebaskan saya. Membebaskan engkau daripada segala akibat engkau melanggar hukum. Itu artinya. Kasih itu adalah kesimpulan daripada segala Taurat. Bukan saja demikian. Kasih adalah sesuatu unsur komunitas. Perhatikan. Di mana komunitas? Di mana persatuan? Di mana ada satu hubungan relasi, perlu kasih yang sejati. Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiga oknum ini mereka bersatu dan berelasi di dalam kasih. Disitulah doktrin Tritunggal menjadi dasar manusia mempunyai kemungkinan berkomunitas. The doctrine of triune God is the basis of human community possibility. Manusia bisa berkomunikasi, manusia bisa bersatu, berelasi berdasarkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkomunitas dan berdasarkan sifat itu, peta teladan yang diberikan kepada kita, kita boleh hidup seperti Dia. Allah Bapa mengasihi Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus mengasihi Allah Anak mengasihi Allah Bapa mengasihi Allah Roh Kudus mengasihi Allah Anak. Ketiga pribadi saling mengasihi, bersatu, ini menjadi fondasi manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Aku boleh mengasihi engkau, engkau mengasihi dia, dia mengasihi aku, dia mengasihi engkau, engkau mengasihi aku mengasihi dia. Community menjadi mungkin berdasarkan sifat kasih dari Allah yang dijadikan contoh adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Demikian juga saudara-saudara, suami dan istri. Kasih itu berdasarkan sifat ilahi dan komunitas yang berada di dalam ketritunggalan itu. Di dalam ketiga pribadi itu ada kasih yang mengikat satu dengan lain di dalam persatuan. Demikian kasih itu penting di dalam pernikahan. Karena kasih mempersatukan kita. Bukan saja demikian, kasih juga adalah sesuatu tanda, isyarat kerohanianmu sampai di mana. Kerohanian seseorang bukan terukur dengan pengetahuan yang dia terima.
Kerohanian seseorang bukan terukur dengan iman yang sudah dia miliki. Kerohanian seseorang bukan diukur hanya dengan berapa banyak yang dia kerjakan. Kerohanian ini adalah diukur karena cinta kasih yang berada di hidupnya sampai di mana. Di dalam perumpamaan orang Samaria yang baik, Tuhan Yesus mengatakan 3 orang menemukan orang yang sama. Seorang yang dari Yerusalem turun ke Yeriko. Yeriko itu lebih rendah, di dekat akan laut mati. Yerusalem berada di Bukit Sion. Jadi dia turun di jalannya lancar bukan? Di dalam perjalanan lancar dia menemukan ketidaklancaran. Karena di tengah-tengah jalan ada perampok. Lalu dipukul, dilukai, barangnya diambil, lalu digeletakkan. Dia menjadi orang yang begitu lemah di pinggir jalan. Lalu datanglah seorang imam yang berjubah imam, bertopi imam, bertampak imam, berhidup imam, bertampang yang mulia. Semua orang lihat, imam lewat. Untuk imam lewat situ sampai melihat, dilihat seorang yang luka hampir mati, dipukul, yang dilukai oleh perampok. Dia melihat. Saya ada tugas penting, dia pergi. Orang itu digeletakkan di situ. Orang itu melihat seorang imam rohaniwan datang. Sangat mempunyai pengharapan. Akhirnya kecewa. Tidak lama lagi datang seorang orang Lewi. Datang di situ. Dia bukan melihat jalannya, tugasnya. Dia sekitarnya. Kalau saya menolong dia, saya juga kena nanti jadi 2 loh. Yang baring di situ. Ya sudah, Tuhan menyertai kamu ya. Aku pergi saja. Udah dia pergi. Orang itu kecewa sekali mati. Datang ketiga orang. Orang Samaria. Orang Samaria tidak damai sama orang Yahudi. Orang Samaria anggap musuh. Orang Samaria sukar berkumpul dengan orang Yahudi. Dan mereka biasanya tidak nyompoh. Tidak ada hubungan. Dari orang yang sudah luka ini lihat. Aduh cilaka. Yang datang ini Samaria dipukul lagi gimana? Ditambah lagi tendangan berapa kali mati gua. Dia sekarang tidak ada pengharapan apa-apa. Tapi justru orang Samaria ini berhenti. Turun dari keledainya. Lalu buka bungkusan. Ambil minyak untuk menggosok lukanya. Diberikan sesuatu lubrikasi. Dibalut. Sesudah itu angkat dia naik ke atas keledainya. Lalu orang Samaria ini sendiri tidak naik keledai. Dia jalan menuntun. Dia menuntun keledai itu dengan orang yang luka di atasnya. Pergi terus mencari hotel. Lalu berkata kepada pemilik hotel. Sediakan 1 kamar. Sediakan orang merawat. Dan semua saya akan bayar. Saya menanggung segala perongkosan. Asal dia sembuh. Tetapi karena saya sibuk, saya pergi ke lain tempat. Nanti saya pulang, hitung semua sama kamu. Ya kira-kira kreditnya taruh di situ. Lalu dia pergi. Saudara-saudara, dari kalimat-kalimat ini membuktikan orang ini bukan ing-ing botaulo. Dia pun ada urusan penting. Dia pun harus pergi. Dia bukan orang yang lewat jalan-jalan saja. Dia mempunyai sesuatu kewajiban yang penting. Tapi di tengah-tengah kebutuhan orang lain, dia lepas. Dia berhenti. Dia tunda tugas. Ini namanya cinta kasih. Dia memberi korban. Dia tidak menghiraukan Samaria atau saya orang Samaria, kamu orang Yahudi. Dia tidak pedulikan dendam dari para nenek moyang. Dia tidak peduli. Dia mengetahui engkau manusia. Aku manusia. Beri kemanusiaan menjadikan saya berkorban untuk engkau. Setelah selesai perumpamaan itu Tuhan Yesus tanya. Coba tanya. Siapakah tetangga yang baik? Saya Batak, tetanggaku Batak dong. Saya Jawa, yang bukan Jawa bukan. Saya Cina, yang bukan Chinese bukan tetanggaku. Saya orang Madura, orang Dayak pasti bukan tetanggaku. Saya orang Sumatera, orang Sulawesi pasti bukan tetanggaku. Saudara-saudara, di sini KKN tidak ada tempat. Di sini kesempitan bangsa, kesempitan suku tidak ada tempat. Di sini ada satu unsur. Cinta kasih melintasi semua. Melintasi.
Cinta kasih memberikan kebebasan. Di sini mereka tanya, siapakah tetanggaku? Bukankah kita mengatakan kasihilah Allahmu dengan sebulat hatimu, sekuat tenagamu, seluruh sifatmu, seluruh hatimu dan pikiranmu. Dan kedua, kasihilah tetanggamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Yesus, siapa tetanggaku? Siapa? Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik. Tanya, siapakah tetanggamu? Tetanggamu tidak tentu sebangsa, sesuku, sewarna kulit, sederajat daripada engkau punya pendidikan, selapis masyarakat. Tidak. Tetanggamu adalah orang di pinggirmu yang memerlukan kebutuhan pertolongan. Apalagi kalau tetanggamu itu sudah masuk ke rumahmu jadi istrimu. Bagaimanapun yang kau melihat kelemahannya, ingat, kasih mempersatukan. Kasih itulah yang menjadikan engkau bertanda kerohanian. Bukan karena jubah engkau bagus. Saya seorang imam. Saya seorang Lewi. Saya seorang berjabatan tinggi. Saya seorang sudah sekolah teologi. Saya rohaninya tinggi. Tuhan bilang tidak. Rohani yang tinggi bukan imam itu, bukan Lewi itu, tetapi adalah Samaria, orang yang dibenci oleh Yahudi. Dia rohaninya baik. Karena apa? Dia mempunyai cinta kasih yang sejati. Terakhir, cinta kasih adalah yang mempersatukan kita dengan Tuhan Allah untuk kekekalan. Jadi dengan cinta kasih kepada Tuhan yang kekekalan, baru kita mendapat bagian untuk bisa mengutuhkan keluarga kita untuk tidak diancam oleh segala kesulitan kesementaraan. The eternal essence of love to save our temporal difficulty problems in the world. Keluarga kita mengalami kesulitan bagaimanapun, dengan cinta kasih yang mempersatukan kita dengan Allah yang kekal, kita mendapatkan unsur kekekalan itu mengatasi untuk membereskan kesulitan-kesulitan keluarga. Apakah yang menjadi bahaya manusia yang paling besar? Seorang psikolog mengatakan, bahaya yang paling besar bukan nuklir. Bahaya yang paling besar bukan kelaparan, bukan penyakit, bukan peperangan. Bahaya yang paling besar, cinta kasih yang sejati sudah menghilang daripada keluarga. Cinta kasih yang sejati sudah mulai luntur dari hubungan suami istri. Istri maunya uang, kalau tidak usah bicara tentang cinta kasih. Suami maunya seks, kalau tidak puas, tidak usah bicara lagi bagaimana mencinta kasih. 3 tahun yang lalu saya melihat satu majalah. Seorang jelek luar biasa, hidungnya karena sudah hancur sehingga hanya 2 lubang besar. Tidak ada mungirnya ini. Tidak ada ini, bentuk hidung tidak ada. Perempuan lagi, coba lihat. Kalau sudah perempuan terus mukanya tidak ada hidung, cuma 2 lubang. Apa yang dilihat? Dan majalah itu melihatkan suaminya tetap menyayangi dia. Dan dia menjadi ibu yang baik sekali. Tapi saat benar lihat 2 lubang di muka ini gak enak sekali. Saya lihat foto aja sudah tidak suka lihat lagi. Tapi di dalam makalah itu saya baca. Saya merasa sangat terharu. Karena Tuhan sanggup memberikan kepada seseorang kemungkinan untuk mengalahkan semua kelemahan, kesulitan di dalam dunia ini. Untuk mempunyai kasih dan bijaksana surgawi. Untuk meneruskan akan tugas kasih di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati pasangan kita, memberkati keluarga kita, memberkati hubungan kita sebagai suami istri. Mari kita berdiri, kita membaca sekali lagi ayat ini. Ibrani 13 ayat keempat. Kita membaca bersama-sama. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang Sunda dan pejina akan dihakimi Allah. Sekali lagi. Kamu diganti dengan aku semua. Hendaklah aku semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah aku mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang Sunda dan pejina akan dihakimi Allah. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Karena Engkaulah sumber kasih. Engkaulah sumber bijaksana. Engkau juga yang memberikan hukum Taurat
dan perintah-perintah untuk membebaskan kami. Beri kekuatan kepada kami untuk mengerti segala hal yang sangat kami sulit mengerti secara rasio yang sudah jatuh di dalam dosa. Beri penerangan oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami sebelum jatuh ke dalam problem-problem yang lebih besar, kami sudah menyimpan baik-baik prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan menjadi pedoman, memberi petunjukan, dan memberikan arah bagi kami masing-masing. Kami menyerahkan setiap jiwa yang berada di dalam kebaktian ini, yang tak mendengarkan khotbah, yang berkeluarga, Tuhan peliharalah kami, sehingga cinta kasih semula yang sudah Tuhan karuniakan di hati kami boleh terus memimpin kami sampai ajal hidup kami. Beri kekuatan kabar kami untuk bukan hanya melihat kelemahan, tetapi melihat potensi dan kemungkinan kuasa Tuhan untuk membawa kami kepada kemenangan yang terakhir. Sehingga kami mempelajari bagaimana mengorbankan diri, bagaimana menyerahkan diri, bagaimana tidak mengutamakan diri, tetapi menyangkal diri demi menjalankan kehendak Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa untuk diri kita dan keluarga kita. Berdoa untuk semua orang Kristen. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang mempunyai kesulitan-kesulitan, yang sedang mengalami sesuatu perpecahan. Berdoa bagi pemuda-pemudi yang belum nikah, supaya mereka dipersiapkan Tuhan dengan pengertian, dengan kematangan emosi, dan mempunyai kasih yang melampaui melampaui kebutuhan seks, untuk boleh mempersiapkan diri mendirikan satu keluarga yang baik. Mari kita berdoa untuk keutuhan keluarga di dalam hidup kita dan orang lain semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk keluarga kami, berdoa untuk anak kami, berdoa untuk diri kami, untuk berdoa untuk anak-anak Tuhan di gereja Tuhan. Tuhan berkati semua keluarga yang didirikan demi nama Yesus Kristus. Kiranya Engkau sendiri menyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Bekerjalah di tengah kami, berkati kami masing-masing. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hancurkan kuasa iblis. Nyatakan kemuliaan Tuhan di tengah kami. Pimpinlah kami, baik yang menjadi suami maupun yang menjadi istri. Supaya kami boleh patuh kepada semua perintah dan hukum dari Tuhan. Sehingga kami boleh dibebaskan daripada segala kebahayaan dan binasa. Dan beri kekuatan kepada pemuda-pemudi yang belum menikah. Supaya mereka mempelajari semua prinsip firman Tuhan. Untuk mencegah segala sesuatu yang akan terjadi di dalam tipuan iblis. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.